Memilih yang lebih baik. Renungan diinspirasi oleh Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop Injil hari ini berkisah tentang Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Marta. Perikop ini mengajarkan kepada kita bahwa pelayanan yang efektif berasal dari memperdalam relasi kita dengannya. Maria duduk di kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya adalah tindakan awal kasih kepada Tuhan. Ia mengarahkan perhatian keingintahuan kepada pengajaran Tuhan. Yesus memuji Maria yang memiliki fokus yang digambarkan Yesus sebagai bagian yang terbaik. Kasih kepada Tuhan dimulai dengan mendengarkan firman Tuhan. Aku punya pengalaman bagaimana memilih prioritas dalam hidup ini dan bagaimana Tuhan mengatur waktunya kapan aku menjalani prioritas itu. Setiap Sabtu aku ada latihan berbagai kompetisi dalam olahraga petang, olahraga yang berasal dari Prancis. Aku termasuk atlet Banten peraih medali. Selain untuk olahraga petang, Sabtu dan Minggu adalah hari kumpul keluarga. Ada keinginanku untuk mendalami lebih banyak lagi tentang kitab suci. Walau aku sudah jadi lektris sejak kecil, dan saat remaja aku bergabung di Sanggar Prativi Palembang untuk mengisi mimbar agama Katolik. Masih ada kerinduanku untuk mendalami kitab suci. Kudengar dari teman bahwa ada KPKS di Tangerang. Tetapi kenapa hari Sabtu ya? Masa belajarnya 3 tahun pula? Ya, nanti saja kalau begitu. Demikian pikirku. Sehingga niatan mengikuti KPKS tertunda beberapa tahun. Akhirnya aku mendaftar di KPKS saat terbaring di ranjang rumah sakit terkena COVID-19. Aku melihat di YouTube ada Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo bercerita tentang KPKS. Inilah saatnya Tuhan mengatur waktu agar aku bisa lebih dekat dengannya, belajar firman-Nya. Selama 3 tahun belajar kitab suci di KPKS, lebih dari 2 tahun kami belajar secara daring. Saat pandemi itu juga tidak ada latihan atau pertandingan petang, sehingga jadwal Sabtuku memang kosong. Memang Tuhan sudah menyiapkan masa itu untuk aku mempelajari firman-Nya. Mendekatkan diri dan berelasi dengan Tuhan, cara mendalami firman Tuhan tetap kujalani hingga kini. Demikian juga kumpul bareng keluarga, tetap mengurus usaha, dan tetap bermain petang sebagai olahragaku. Pandemi membuatku bisa menata kembali prioritas hidupku. Mari kita memeriksa kembali prioritas hidup kita mendahulukan hal-hal yang penting di mata Tuhan. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, bimbinglah langkah hidupku dan dampingilah aku selalu dalam mendengarkan firman-Mu. Berkati aku dengan hati nurani yang baik, setia, sabar,
tekun, kuat, sehingga aku dapat memilih hal-hal yang terpenting untuk dapat memahamimu. Amin.